Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, NPM 20.12.5060. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Husnul Khotimah, MPD, telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan kesimpulan dari 4 materi yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ialah etika berbahasa. Ada 2 aspek penting untuk mengukur kesantunan berbahasa. Yang pertama, kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Apa itu kesantunan linguistik? Kesantunan linguistik lebih khusus kepada kalimat imperatif atau bisa disebut juga dengan kalimat perintah atau meminta sesuatu. Kesantunan linguistik dalam kalimat imperatif yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, isyarat dan intonasi. Yang keempat, penanda kesantunan. Yang pertama tadi, panjang pendek. Maka semakin panjang kalimat yang kita ucapkan akan menjadi santun. Yang kedua, urutan tuturan. Nah, yang dimaksud urutan tuturan di sini yaitu kita ucapkan terlebih dahulu alasan, baru kalimat perintah. Misal, contohnya, tempat ini mau saya pakai untuk rapat, jadi tolong bersihkan. Kalimat tersebut bisa dikatakan dengan kalimat yang santun karena mengucapkan alasannya terlebih dahulu, baru kalimat perintahnya. Jikalau kalimat perintah di awal dan alasan di akhir, itu maka dikatakan dengan kalimat yang tidak santun. Yang ketiga, intonasi atau isyarat. Nah, jika dipanjangkan maka menjadi tidak santun. Artinya, jikalau kalimat tersebut yang seharusnya diucapkan dengan kata yang lemah lembut, maka kita ubah dengan ucapan yang keras, kalimat tersebut akan menjadi tidak santun karena tidak sesuai dengan pengucapannya atau makna dari kata tersebut. Selanjutnya, penanda kesantunan. Ada 3 kata penanda kesantunan, yaitu kata tolong, kata mohon, dan silahkan. Jikalau 3 tersebut mencakup atau terkait di dalam kalimat perintah, maka kalimat tersebut bisa dikatakan dengan kalimat yang santun. Kesantunan pragmatik yang diukur adalah makna arti kata pragmatik, yaitu bersangkutan dengan konteks. Apa itu konteks? Kata yang melatar belakangi teks atau tuturan, yaitu waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Penyebab ketidaksantunan dalam berbahasa, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, kritikan secara langsung dengan bahasa yang kasar. Hindari kritikan dengan bahasa yang kasar karena akan membuat ketidaksantunan dalam berbahasa. Yang kedua, dorongan emosi si penutur. Nah, yang ketiga, protektif dalam berpendapat. Yang keempat, menuduh atau memojokkan orang lain. Jadi hindari 4 hal tersebut karena bisa membuat ketidaksantunan dalam berbahasa. Itu tadi kesimpulan dari kesantunan berbahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan berbicara. Yaitu ada 3 hal dalam terampil berbicara. Yang pertama, kualitas diri.
kedua kualitas materi, dan ketiga kualitas cara penyampaian. Sangat mudah diingat ya, yaitu ada 3 hal: kualitas diri, kualitas materi, dan kualitas cara penyampaian. Dari 3 hal tersebut memiliki makna masing-masing. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri, ada 4 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, menciptakan daya tarik pada diri kita. Sangat penting, yaitu karena jikalau kita tidak menarik, si pendengar akan bosan dengan pembicaraan kita. Yang kedua, fokus kepada si pendengar. Jikalau kita hanya fokus membaca dan tidak fokus kepada si pendengar, atau kita cueki si pendengar, akan membuat si pendengar bosan terhadap kita. Yang ketiga, menguasai proses, misalnya menguasai bahasa. Seandainya kita pergi ke suatu daerah, tetapi kita tidak menguasai bahasa di daerah tersebut. Nah, jikalau ada yang bertanya atau kita ditanya, maka akan malu jikalau kita tidak bisa menjawabnya. Jadi sangat penting untuk menguasai bahasa. Keempat, percaya diri. Percaya diri bisa dibangun dengan 2 hal. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, berpikir positif. Yang pertama, persiapan, yaitu kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan agar kita benar-benar siap saat menyampaikannya. Yang kedua, berpikirlah positif. Nah, hilangkanlah pikiran negatif, misal tidak percaya diri. Jangan sampai kita tidak percaya diri karena akan membuat penampilan yang kita tampilkan akan menjadi tidak pas, tidak sesuai dengan yang dikehendaki si pendengar atau si penonton. Jadi, buatlah pikiran-pikiran negatif menjadi hal yang positif. Yang kelima, senyum. Seperti yang dikatakan dengan Ibu Husnul Khotimah, senyum 227, yaitu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Selanjutnya, energik atau bersemangat dalam penyampaian. Bukan berarti kita berlari-lari dalam menyampaikan suatu materi, bukan. Tetapi arti bersemangat di sini adalah kita bisa membedakan kalimat yang kita ucapkan secara lemah lembut atau kalimat yang kita ucapkan dengan kata yang keras. Nah, jadi kita harus membedakan, tidak hanya datar dalam membaca suatu cerita atau materi, akan membuat si pendengar menjadi bosan. Yang kedua, menguasai materi, yaitu kita harus perhatikan siapa pendengar kita, misal orang tua, anak TK, atau mahasiswa. Jadi kita harus sesuaikan siapa si pendengar kita. Jikalau yang pendengar kita anak-anak, maka kita harus bersikap santai dalam penyampaiannya, jangan terlalu serius. Jadi jikalau kita menyampaikan materi tersebut secara serius, akan membuat anak-anak tersebut menjadi takut. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas cara penyampaian, nah, yaitu ada 2 hal yang harus kita kuasai, senyum dan kontak mata terhadap si pendengar. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan membaca. Jika membaca semua orang pasti bisa. Jikalau terampil, tidak semua orang bisa terampil dalam membaca. Membaca adalah keahlian dalam membaca atau teknik membaca. Salah satu keterampilan membaca yaitu membaca dengan kritis. Apa itu kritis? Kritis ialah merupakan kegiatan membaca secara detail dan menganalisis
menganalisa apa yang kita baca dari sebuah materi atau di sebuah cerita dalam sebuah buku. Ada teknik membaca yang disingkat dengan SQ3R. Yang pertama S, survei, yang kedua Q, question, yang ketiga R pertama read, R kedua reset, R ketiga review. Apa yang dimaksud dengan S pertama tadi, survei? Survei ialah langkah dalam survei. Yang pertama kita membaca judul buku. Nah, kenapa kita harus membaca judul? Karena di dalam sebuah judul itu terdapat ide dari semua cerita yang ada di buku. Yang kedua, kita membaca pendahuluan. Yang ketiga, kita membaca sub-sub judul. Nah, keempat, membuat pertanyaan dari sebuah cerita. Selanjutnya kita ke Q, yaitu question. Di dalam langkah ini kita disarankan untuk membuat pertanyaan pada di setiap paragraf pertama atau yang dicetak miring atau heading dicetak tebal. Jadi kita disarankan untuk membuat pertanyaan di setiap paragraf pertama. Yang ketiga yaitu read, membaca. Selanjutnya read yaitu artinya membaca. Di sini kita membaca dan mencari jawaban di setiap pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Nah, tidak hanya membaca tetapi kita mencari jawaban apa yang kita pertanyakan tadi. R kedua yaitu reset. Artinya kita stop dulu, apakah semua yang kita pertanyakan itu sudah terjawab, apakah sudah benar-benar terjawab atau belum. Jikalau belum, kita ulang kembali ke survei, ke question dan ke read, membaca dan mencari jawaban. Jikalau sudah, kita lanjut ke review, R ketiga. Langkah dalam review yaitu mengembalikan apa yang kita baca, apakah benar-benar sudah terbaca tuntas atau belum. Itu tadi kesimpulan dari keterampilan membaca. Maka bukan hanya bisa membaca, tapi kita harus juga terampil dalam membaca. Setelah melakukan SQ3R, kita disyaratkan untuk melakukan atau menganalisis sebuah materi tersebut. Dalam melakukan analisis, disarankan agar si pembaca tidak mudah percaya dengan apa yang ditulis oleh si penulis. Nah, sekarang banyak di media sosial, apa saja yang kita cari akan timbul atau ada jawabannya. Disarankan agar tidak langsung percaya, kita harus mencek dengan detail, dengan kritis apakah itu benar-benar fakta atau mitos. Jadi kita harus benar-benar menganalisis apakah itu benar-benar fakta atau hoax. Yang kedua, cari bukti, karena di semua cerita atau di semua penulisan kita jangan langsung percaya, karena cari bukti-buktinya apakah hoax ataupun fakta. Jadi kita harus menganalisis dengan benar-benar. Nah, di materi terakhir kita akan membahas tentang keterampilan menyimak. Nah, apa itu menyimak? Dalam menyimak kita harus menguasai 5 hal. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasikan. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, memberikan pendapat. Yang pertama, mendengarkan. Kita sebagai pendengar harus fokus terhadap pembicara. Nah, jikalau kita ingin menyimak, kita harus fokus kepada si pendengar. Jangan dengarkan suara-suara di kiri dan kanan atau suara bising. Jadi kita harus terfokus kepada si pembicara. Yang kedua yaitu memahami. Kita sebagai pendengar harus memahami apa yang diucapkan
si pembicara, setiap kalimat dan katanya harus kita pahami. Yang ketiga, menginterpretasikan, yaitu memberikan makna atau paham terhadap makna yang dibicarakan oleh si pembicara. Apakah maknanya itu sedih atau maknanya itu gembira yang dibicarakannya. Tahap keempat yaitu menilai. Karena kita sudah melakukan tahap mendengarkan, memahami, dan menginterpretasikan, yaitu tahap keempat kita menilai. Bagaimana penilaian kita terhadap si pembicara tadi. Yang terakhir kita memberikan respon. Nah, pendapat. Bagaimana pendapat kita terhadap si pembicara. Memberikan respon maupun respon yang positif atau yang negatif. Intinya harus membangun. Jangan membuat seseorang menjadi putus semangat. Itu tadi 4 materi yang saya simpulkan. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dan yang terakhir, keterampilan menyimak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.